Hari ini kita bakal jalan dari ujung bawah Manhattan sampai ke ujung atasnya, tepatnya dari Battery Park ke 110 Street Central Park. Starting point kita dari Battery Park itu benar-benar di ujung bawahnya Manhattan, dan dari park ini kita bisa ngelihat patung Liberty, guys. Lihat tuh. Di New York tuh sistem jalanannya simple aja. Mulai dari bawah tuh First Street, dan makin ke atas makin tinggi angkanya. Jadi hari ini basically kita bakal dari nomor 1 sampai ke 110 ke atas, 110 gang, guys. Dan kita bakal lewatin Wall Street, Chinatown, East Village, pokoknya macem-macem. Kalian make sure nonton sampai habis untuk ngerasain semuanya. Kita bener-bener di ujung bawahnya Manhattan tuh, guys. Kalau gue zoom out, ini New York, dan kita di unjuk tanduknya tuh. Dan kita bakal jalan dari bawah sini sampai ke atas, sampai ke atasnya Central Park, guys. Di Google sih tulisannya 2 jam, 7.8 miles. Tapi bakal lebih lama lagi karena kita bakal stop-stop. Gue bakal ajak kalian makan, snacking, ngopi. Pokoknya kita seru-seruan dan ngeliat semua yang ada di perjalanan ini sampai ke atas. Battery Park. Kata orang, kalian kalau mau jalan cepet, jalan sendiri. Tapi kalau kalian mau jalan jauh, jalanlah sama orang. Dan hari ini tim gue bersama Miss Camera Woman. Kita bakal jalan berdua dari bawah sampai atas. Kamu siap? Gue udah pernah ngelakuin ini sebelumnya. Kita akan lakuin lagi, tapi bawa kalian semua. Kita bakal lihat snacking, tadi aku udah bilang. Terus kita bakal lewatin jalanan-jalanan dan tempat-tempat ikonik yang kalian sering lihat di film-film dan kita datengin in real life. Sebelum kita mulai perjalanan ini, stretching dulu yuk, guys. Stretching dulu, stretching dulu. Oke, ready guys, let's go. Fit check, bagus banget gak sih guys belakangnya? Kita jarang banget ke park ini soalnya memang jauh banget. Ini bener-bener di bawah guys, bener-bener di pantatnya Manhattan. Hari ini gue pakai santai aja, baju panjang karena bakal lumayan dingin. Acne Studio bukan toko jerawat ya guys, ini toko baju yang ada di Sweden. Terus celana gue pakai Lululemon, not sponsored by the way. Sama sepatu gue pakai Saucony Endorphin I think. Ini sepatu jogging, sepatu lari, cuman hari ini gue butuh semua elemen yang membantu gue untuk jalan. Dan yang paling penting, kaos kaki tebel. Ini kaos kaki yang paling tebel yang ada di lemari gue ambil untuk supaya melindungi dari blister dan lain-lain. Dan kita bawa tas, ini dalamnya essential gue semua. Pertama kacamata, karena bakal sunny tapi tetap dingin hari ini. Terus gue bawa di dalam sini essentials yang akan membantu selama perjalanan. Pertama koyo, terus ada kartu kredit sama KTP New York gue. Kita bakal ngecharge, bakal ke checkpoint kayak coffee shop, cafe, restoran kita bakal ngecharge karena bakal seharian. Dan yang paling penting ada sambal burudi, nanti kita mau snacking di Chinatown. Dan yang paling terakhir ada healing ointment, ini buat bibir sama buat kulit kalau pecah-pecah. And that's pretty much it. Fit checks. Hari ini pakai black sports bra, black leggings, sepatu Hoka, sepatu running biar enak. Terus sama jaket. Keren. And my bag. Ini tuh tas terenteng yang ada di kloset aku. Ini orang-orang bilang kayak CD bentuknya. Tapi tas ini sering banget dapat komplimen guys. Gue sering banget pergi sama dia dan tiba-tiba ada orang random datengin terus katanya tasnya bagus banget. Ini saking entengnya ya, waktu naik sepeda terbang tasnya. Kayak kencengan terus itu terbang. Yuk semangat yuk. Let's go guys. First thing first guys, kita bakal nyari kopi. Karena butuh kafein banget sih, gue udah lemes nih. Oh ini apa nih? Cakep banget backgroundnya ya. Di sini banyak banget orang yang lagi jalan-jalan karena mereka mau naik ferry untuk ke Liberty Island-nya guys. Gue bakal spill kita hari ini berapa total steps, berapa jam, berapa duit yang kita keluarin untuk jalan satu Manhattan ini. Kita mulai ya guys. Kita biar track, outdoor walk. Kita mulai jalan dari Battery Park ke Central Park. Sekarang jam 11.41 pagi. Gue yang sukanya tuh kalau di Amerika atau di negara 4 musim,
Walaupun mataharinya terik, tapi tetap masih adem banget. Dan di sini tuh jarang ada polusi. Jadi kayak keluar jalan di luar siang-siang, tengah bolong jam 12 tuh masih aman banget sih. Ini kita udah pakai sunscreen segala macam, cuman masih oke banget guys. Nggak bakal gosong, nggak bakal kayak terlalu banyak polusi. Gue beneran penasaran sih. Di Google Map bilang 2 jam, tapi actually kita kelar nanti jam berapa? Gue nggak tahu. Bener-bener prediksi gue mungkin sekitar 2 kali lipat ya, 4 jam sampai 5 jam, karena kita bakal berhenti banyak dan lebih nyantai, dan kita bakal enjoy perjalanan ini. Tapi ya we'll see guys, mungkin sore kita nyampe atas. Kita udah mulai masuk ke area Wall Street, tapi hari ini sayangnya lagi libur nasional, jadi sepi, mati, nggak ada banyak orang, nggak beraktivitas Wall Street hari ini guys. Kuncinya tuh 1, sepatu yang nyaman, dan 2, nggak banyak bawa barang. Hari ini literally gue cuma bawa sling bag ini doang guys. Kantong cuma ada HP, tapi that's pretty much it. Gue nggak mau bawa banyak-banyak karena itu bakal weight us down. Dan kayak minuman, makanan kita bakal beli aja along the way, nggak usah bawa-bawa botol segala macam. Karena kita benar-benar butuh semua energi untuk bisa jalan dari bawah sampai ke atas. Guys, itu di depan udah Nasdaq. Yang gue bilang hari ini libur nasional, jadi nggak ada orang, kantor pada tutup semua. Tapi gue mau kasih lihat gedung-gedung dari luarnya aja nih, keren banget. Wall Street. Guys, selamat datang, ini New York Stock Exchange. Gimana menurut kamu Wall Street, New York Stock Exchange? Gimana? Iya. Ya bagus sih. Tapi itu sebenarnya building biasa doang ya tuh, kayak nggak ada bedanya building-building lain. Cuma iconic doang. And it's not even that big ya sih. Lihat deh, cuma kayak sepatu. Benar-benar semua orang dari berbagai negara lagi datang ke sini. Wow, ngebuat gue jadi really grateful banget bisa tinggal di sini, dan kayak cuman walking distance doang ke Wall Street. Bayangin orang-orang ini, gue bayangin mereka naik pesawat jauh-jauh ke New York, tapi gue dengan gampangnya bisa ke sini dengan jalan kaki doang atau naik subway. Itu benar-benar hal yang gue syukurin banget, and I will never take this for granted ever. Kalau kalian masih ingat kejadian 9/11 di New York, di Amerika, yang gedung 2 biji ditabrak sama pesawat, ini dia, kita lagi di lokasinya. Jadi dulu di sini ada 2 gedung, tapi gara-gara udah diruntuhin semua, jadi kosong guys. Nih gue mau kasih lihat kalian dalamnya apa nih. Jadi di sini semua nama-nama korbannya diukir di sini, dan di bawah sana tuh dikosongin aja. Biasanya ada air ya, biasa ada air, tapi sekarang lagi kosong. Nah ini satu, di depan sana ada satu lagi. Rest in peace untuk korban-korban dan keluarga yang ditinggalkan. Ini gue bener-bener nggak bisa kebayang sih, tragis dan sedihnya, dan bener-bener mencekam suasana di New York waktu itu, apalagi di pesawatnya. Dan aduh, gue pikirinnya ngeri banget guys, bener-bener. Dan di seberang 9/11 site-nya, kita langsung ketemu Oculus guys. Ini Oculus ini kayak mall, terus ada dalamnya station kereta juga. Pokoknya bagus banget sih, kita ngintipnya di dalam ya. Dan gedung yang itu, yang megah banget tuh, yang ada runcing di atas, itu WTC guys, World Trade Center. Ayo kita ngintip aja dalamnya kayak gimana. Keren banget sih. Wow, megah banget guys. Jadi itu di bawah kayak mall-mall gitu, ada banyak toko-toko. Dan ini juga connect langsung ke PATH, subway, train station.
Jadi ini ikonik banget sih kalau kalian mau lihat orang foto-foto tuh di sini. Oculus. Dulu pertama kali banget ke Oculus masih kayak wow banget ya. Soalnya tuh dari dulu kan ngeliat orang-orang foto bagus banget. Ngeliat foto tuh kayak di mana sih guys, ini kayak unik banget bangunannya. Tapi memang unik banget sih. Di belakang situ tuh langsung station subway, nyambung dia. Tapi ini mah selalu sepi banget sih menurut aku. Iya, selalu. Orang-orang kesini cuma buat transit doang, kayak mau kantor dari subway gitu. Jadi cuma buat transit mall. Bukannya actually orang hang out belanja di sini walaupun ada Apple Store. Tapi menurut aku ini lebih ke arah buat tourist attraction doang. Iya. Turis-turis tuh foto di atas itu. Memorial aja. Iya. Memorial. Checkpoint pertama kita ke toilet dulu guys. Setelah setengah jam jalan. Ini yang gue bilang kita nggak usah bawa botol karena di mana-mana ada free water station. Sun is out, shade is on. Kita baru aja keluar dari Oculus, tapi yang bagian seberangnya karena kita sekarang lagi on the way ke Chinatown, bakal sarapan. Kayak gue mau kopi dari tadi belum dapat kopi nih guys. Kita muter-muter belum dapat coffee shop. Cuman gue udah lapar banget karena memang udah jam makan siang. Jadi kita sekalian aja langsung makan malam. Jadi itu kan Oculus, ini WTC, langsung di depannya tuh ada taman. Tapi bukan sembarangan taman guys, itu adalah kuburan. Bayangin dikubur langsung di depan WTC dan di depan Oculus. Mewah banget ya bisa dikubur di sini guys. Kau mau nggak dikubur di situ? Kalau udah EO. Nggak tenang banget gak sih? Nggak tenang banget ya sih. Ntar hidup lagi dikubur. Bangun-bangun lagi, woi berisik amat tuh, klakson terus. Bener sih di sini mayatnya kayak nggak tenang sih kayaknya. Berisik banget guys, masa dikubur di depan Oculus sama WTC. Jadi tourist attraction. Yang gue suka di New York tuh guys ya, kalian jalan dikit, jalan berapa blok tiba-tiba ngeliat gedung bagus banget. Kayak ini gue tiba-tiba kaget nih, ada gedung bagus banget tuh di depan. Jadi essentially kalau kalian jalan di New York tuh nggak pernah bosen intinya. Dan selalu aja banyak yang bisa dilihat, selalu ada event. Dan kalau misalnya kalian kesini jangan pesan mobil guys, naik taksi aja atau naik subway. Dan most of the time spend your days jalan kaki, muter-muter aja. Kayak gue sekarang sama Sherin, muter-muter. Kita udah bisa ngeliat banyak hal banget dalam waktu di bawah 50 menit. Terus yang aku notice tuh di daerah sini, besides Midtown, bersih banget, nggak ada sampah, nggak ada orang aneh. Kamu ngomong gitu aku langsung kayak bener juga ya dari tadi. Kayak berasa aman gitu ya. Iya, berasa kayak ya New York mungkin yang orang-orang expect tuh kayak gini gitu. Mungkin karena di sini juga daerah turis, banyak orang-orang turis juga, jadi dibuat ya semi bersih lah. Kayaknya bukan gara-gara turis ya, emang beda area aja. Daerah Wall Street ya. Menurut aku sih di bagian tengahnya Manhattan tuh yang paling kotor. Di sini bersih, tengah kotor, atas lebih bersih lagi. Atas bersih lagi di Central Park, daerah orang kaya yang rumah-rumah tua gitu. Akhirnya kafein. Checkpoint pertama. Kita coffee shop guys. Can I get one spinach roll and one cold brew? Oke. Pemberhentian kopi pertama. Cheers guys. Cheers. Ice cold brew. Cold brew. Nambah energi dulu, boost dulu. Aku suka. Rada terlalu watery sih. Roti bayam, spinach roll. Makanannya Popeye. Nggak tahu apaan. Kamu kayak Olive sih. Cheers guys. No. Oke lah. By the way kita udah jalan hampir 1 jam sekarang. 1.5 miles. Dan coffee stop ini kita kena $10.8 untuk kopi dan roti-rotian. Jujur udah kelamaan di Amerika, gue sekarang lumayan terbiasa dengan miles, tapi nggak pernah terbiasa dengan pounds. Untuk berat gue selalu pakai kilo, tapi untuk jarak sekarang aku udah lebih cocok pakai miles instead of kilometer atau meter. Fahrenheit juga aku nggak kebiasa. Aku di weather app masih Celsius. Celsius sama kilo ya? Aneh banget sih Fahrenheit. Ya, kayak Amerika tuh kenapa matrixnya beda sendiri, kayak mau, beda sendiri loh. mau keren sendiri atau gimana sih? Jadi kayak harus mikir, harus ngingetin gitu. Kayak aku 164 cm, aku mikirnya 5'4". Jadi lebih kayak ke memorize instead of ngerti.
perut cuman digelitik-gelitik doang dengan makanan kayak gini. Aku sengaja aku mau makan di Chinatown soalnya. Yes, kita langsung lanjut ke Tanjak Chinatown ya. Perut udah lapar banget nih guys. Ini Brooklyn Bridge itu, cuma kita disuruh lewat kolong jembatan. Kita siapin kaki kita hari ini buat ke Central Park dulu. Mungkin next time kita ke Brooklyn. Cuman di depan itu langsung Brooklyn Bridge. Jadi nyebrang dari Manhattan ke Brooklyn guys, lewatin air. Bisa lewat jalan kaki, bisa naik mobil juga tuh. Video ini kalau 10.000 likes, gue ajak kalian jalan dari Manhattan ke Brooklyn lewat jembatan ini nih, Brooklyn Bridge guys. Cakep banget dari belakang. Guys, kita naik ke sini kalau misalnya mau ke Brooklyn, lewatin jembatannya. Cuman kita nggak bakal ke Brooklyn Bridge hari ini. Lewatin jalanan mobil juga guys, medannya kita. Kalau masih yang nggak percaya global warming itu real, tahun ini selama kita 3 tahun di New York paling dingin ya. Paling dingin actually, ini udah Juni loh. Masih dingin, masih butuh jaket, besar nggak butuh jaket. Masih kadang-kadang malam di bawah 10 derajat guys, bayangin. Aku aja malam dari kemarin masih pakai kaos kaki di jurang dinginan. Gila anjir, bener-bener guys. New York tahun ini bener-bener off banget weathernya. Harusnya bulan segini tuh orang-orang udah pakai kutang, udah kayak bisa tanning. Tapi gue aja sekarang masih pakai lengan panjang dan anginnya lumayan dingin, lumayan tajam. Dibanding kota-kota di Amerika lainnya, menurut aku New York tuh yang paling ramah pejalan kakinya. Oh, pedestrian friendly ya. Iya, soalnya di sini juga rata banget. Dari tadi kita nggak ada naik turun sama sekali, rata, bener rata tuh. Iya. Sampai ke ujung atas ntar rata, paling naik dikit, turun. Nah itu yang bikin kayak nggak capek jalan jauh. Nggak ada tanjakan, nggak ada turunan. Ini Sherin, ini kembarannya di depan. Kenapa mirip banget ya dari belakang? Chinatown. Setelah 1 jam 20 menit jalan, akhirnya dari bawah kita nyampe ke Chinatown. Saatnya kita snacking, makan-makan. Gue mau ajak kalian kita makan rice roll. Polisi di sini juga semuanya orang Cina ya guys, lihat tuh. Antriannya udah panjang-panjang banget nih guys, restoran yang rame-rame yang di TikTok. Antriannya tuh. Yuk kita makan rice roll guys. Chongfan ini ya kalau di Indo ya. How are you? Biasanya kalau yang jualan tuh anak ownernya tuh biasanya enak ya, legit. Makan. Yang curry rice roll, curry fish ball. Nambah energi dulu guys. Makan guys. Juicy banget. Sausnya kurang banyak tapi ya? Simple banget, cuman enak. Di Chinatown nggak boleh makan yang berat, makan kecil-kecil tapi yang banyak. Kita pesan 2 porsi, satu lagi kayak jeroan sapi. Buat 2 ini $10 doang. Pesanan yang satu lagi, wow. Jeroan sapi, beef tripe namanya. Tuh cobain deh. Nggak bau, garing, enak. Nggak bau kan? Enak. Tahu deh. Sapinya udah mandi, nggak bau. Cheers banget deh. Kelar makan siang, energi udah 100%. Last time to walk guys. Ini kita beneran harus jalan. Harus jalan. Kita udah 3 jam semenjak gue mulai Apple Watch. Dan kita baru secuil doang kalau lihat di map. Iya sih. Baru dikit banget jarak yang kita tempuh. Ini paling 1/8. Perjalanan masih jauh, tapi gue masih semangat. Kamu masih semangat? Iya. Let's go. Kita baru segini doang. Di sini. Dan kita masih sampai Central Park tuh guys ya. Akhirnya kita nyampe Soho, bangunannya udah vibes-nya udah beda ya warna-warnanya ya. Banyak yang merah-merah begini warnanya. Dan juga hari ini kita blast banget guys. Weather-nya lagi enak banget. Bakal lewatin Soho tapi jangan belanja. Itu adalah ya. Mission yang susah. Yang gue sukanya jalan di New York tuh beda neighborhood, beda banget vibes-nya. Tadi kita kan lagi di Wall Street, preppy banget.
rapi, bersih, kayak buat kantoran. Terus kita ke Chinatown, berantakan, rame, rusuh, banyak orang Chinese majority. Terus sekarang kita ke Soho, bener-bener beda banget lagi vibes-nya. Itu yang bikin jadi kayak jalan di sini tuh nggak pernah bosen guys, selalu fresh gitu neighborhoods-nya. Soho. Selamat datang di Soho. Ini jalanan utamanya guys, kiri kanan semua toko-toko buat belanja. Soho tuh mau libur nggak libur selalu paling rame ya di New York. Bener-bener banyak banget orang turis belanja. Tapi kalau di Times Square orang cuma foto-foto, di Soho tuh orang actually belanja. Dan di sini juga orang lebih rusuh guys. Tapi buat turis spot, kamu lebih mendingan di Soho atau di Times Square? Jangan aja dong Soho dong. Hampir ramai banget. Jadi lebih mending Soho? Iya lah. Iya sih, aku juga. Lebih enak crowds-nya daripada Times Square menurut aku. Soho SD, maksudnya tuh rusuhnya kayak kotor gitu. Kalau Soho rame doang orang kayak belanja. Soho tuh actually juga gede banget. Yang kalian tadi lihat rame banget tuh di main street-nya. Tapi actually kalau misalnya kalian masuk ke gang-gangnya masih banyak toko-toko juga dan lebih nyantai ya vibes-nya. Iya, ini kayak tenang banget di sini. Ada yang tiba-tiba mau belanja gara-gara lewatin Soho. Kamu selalu kalau ngeliat hijau langsung. Padahal ada 5 warna, dia yang suka langsung hijau. Lihat deh. Itu sampah. Washington Square Park. Akhirnya kita nyampe ke salah satu taman yang populer banget di New York, rapi banget guys hari ini. Ini mataharinya actually bisa buat tanning sih, lumayan ngegosongin. Ini gosong sih, actually kepanas banget. Selamat datang di Washington Square Park. Ini biasanya ada air mancur guys, cuman nggak tahu kenapa airnya nggak ada. Cuman hari ini gila ya, ramai banget. Orang-orang piknik, nyantai, pada tanning semua guys hari ini. Ini ada air? Kok kotor sih? Kita nggak bakal lama di sini, cuman ngelewatin doang ya. Kita bakal ngelewatin Washington Square Park Art, lewatin situ ke atas. Let's go guys. Tiap kali ngeliat ini tuh berasa kayak lagi di Paris guys, bagus banget architecture. Quick update, udah 4 jam jalan. Sekarang kita lagi di 14th Street, 14. Misi kita hari ini ke 110 di atasnya Central Park. Tapi gue bakal ketemu lagi sama kalian di 40-an karena menurut gue ini semua jalanannya sama. Kita tinggal mau lempengin aja karena kita udah 4 jam lebih guys. Dan kita baru barely cover dikit. Kita makanya mau activate New York speed mode kita. Kita ketemu lagi di 40th ya, 40. Let's go. 36 jalanan sampai ke next checkpoint dan 96 gang kayak begini lagi yang kita harus lewatin untuk sampai ke misi terakhir kita. Water checkpoint di US tuh enaknya guys, restoran wajib kasih air gratis. Jadi gue nggak beli, even masuk ambil air gratis nggak apa-apa. Ini minum dulu. Oh, we need water guys.
Cheers guys. Enggak, kita udah butuh air. Ayo, 20 lagi. Kita di 20 Street. Checkpoint selanjutnya 40th Street guys. Finally nyampe di 40th Street. Nggak berasa ya. Updatean waktunya sekarang segini. Sekarang kita lagi di New York Public Library. Di belakang library ini ada park. Kita bisa duduk di sana. Nyantai dulu kali ya di sana. Yuk, let's go. Ini library hari ini tutup, cuman kalian bisa masuk gratis. Ada ruangan satu buat kerja, belajar, kayak perpustakaannya Hogwarts di Harry Potter, bagus banget guys dalamnya. Tempat ini lumayan hidden gem juga, jadi make sure you guys visit this place. Kelihatannya ada bazar gitu guys. Bisa duduk nggak nih kita? Guys, 4 jam 50 menit, 6,3 miles. Kita tarik nafas dulu sekarang, sambil nyantai, nikmatin udaranya. Kita malah ngewarnain. Tiba-tiba pas jalan keluar ada art and craft di Bryant Park ini. Jadi ngewarnain bentar. Lihat gambarnya. William Building. Lihat hasil gambar Sherin guys. Bagus banget. Dan mewarnainnya juga bagus banget. Talented. Ini dijual berapa nih, Bu? $1,000. $1.000, komen di bawah. Kita dikirim pakai Bingkai. Pos Indonesia. Kok taman ini bagus ya, dilihat-lihat. Ada buat gambar, dapat buku-buku gratis. Keluar dari tamannya, kita di seberang langsung ada Whole Foods, supermarket. Kayak kita mau recharge dulu guys, pakai minuman biar lebih segar. Cheers. Yes. Nice, seger. Sekarang baterai kamera gue yang udah sekarat. Kita harus cari checkpoint, cafe ataupun yang bisa ngecolok charge guys. Baterai udah di charge, kaki udah pakai koyo. Sekarang kita on the way ke Rockefeller Center. Sekarang kita lagi di komplek Rockefeller Center. Buildingnya sebenarnya banyak guys. Ini belakang Rockefeller Plaza, yang itu juga Rockefeller semuanya. Ini kayak gedung perkantoran. Dan biasanya kalau misalnya lagi Desember, itu yang paling ikonik di sini ada kayak Rockefeller Christmas tree. Ramai banget di sini. Kalau Desember di sini disulap jadi Christmas tree guys. Terus ada ice skating ring juga. Tapi sekarang banyak restoran dan outdoor dining. Update 6 jam 11 menit. Sekarang kita on the way ke Central Park yuk. Let's go. Di gedung lagi yang lain. Ini gedungnya actually banyak banget sih guys. Sekarang kita lagi di 51st Street. Central Park tuh mulai masuk di 59. Jadi kita ada 8 street lagi. Kalian lihat kita udah jauh banget perjalanan guys. Sekarang kita lagi di sini. Bayangin dari bawah sini sampai sekarang kita di sini. Ada restorannya dia, Trump Grill. Kita lihat Trump Tower jualan bajunya apa aja nih. Gue penasaran sih merchandise dia apa. No, tutup guys. Padahal gue mau beli merchandise ya. Ini orang sih hebat banget loh.
Di Miami, New York, Washington, gila ini semua kota dia punya properti. Scotland. Wow. Scotland nggak cuma. Di Mumbai, di India, di Philippines, Vegas. Keren banget ya Trump. Untung ada store yang buka satu ternyata guys. Kita lihat dalamnya. Gue sebenarnya cuma mau ngeliat barang-barang dia sebenarnya made dari mana sih guys. Soalnya gue liat di TikTok made in China. Nggak dibilang ya? Dia nggak Coba bilang. yang kopi deh. Oke. Katanya made in China nih, orang bilang katanya semua harus made in Amerika tapi merch dia sendiri katanya made in China. Bangladesh dong. Nggak ada yang di USA guys. Gimana nih presiden? Suruh semua made in USA tapi barang dia sendiri dari negara lain. Walaupun presiden ini rada kontroversial, cuman hebat sih dia. Di New York aja gedungnya banyak banget guys. Dan waktu itu gue ke Chicago juga gedungnya juga ada di sana. Dan tadi kalian lihat sendiri di mana-mana ada gedungnya dan mewah banget sih. Hebat dia. That's Donald Trump. Donald Trump jadi Pak Ogah. Baru tadi dipuji, Trump keren banget punya properti di mana-mana. Tahu-tahu di depan dia jadi Pak Ogah tadi ngatur-ngatur lalu lintas. Kita nyampe akhirnya di toko Apple Central Park, guys. Satu gang lagi kita udah nyampe Central Park. By the way, ini salah satu toko yang paling gede lah Apple dan paling ikonik juga. Dia ke bawah. Bagus banget dalamnya sih. Central Park. Guys, we did it. We did it. Final. Kita jalan 7 jam guys. 7 jam dan menempuh jarak 8,46 miles. Hari ini kita sukses dari ujung bawah ke ujung atas Manhattan. Kita lagi di Central Park. Finally. Lagi lempengin kaki, capek banget guys. Wow. Ini bukti supaya kalian percaya. Sekarang kita udah di Central Park guys. Tadi awal pagi kita ada di bawah situ. Sekarang kita udah sini guys. Wow. Oke, jadi buat nge-recap hari ini, tadi kita pagi ngopi $10. Terus kita makan di Chinatown $10 snackingnya. Terus makan siangnya $20, which is murah banget ya buat berdua. Kita beli minum di supermarket $6. Jadi total untuk semuanya $46 untuk biaya dari bawah sampai ke atas. Dari ujung bawah, ujung atas Manhattan. Dari makan snack dan lain-lain, tapi kaki udah copot banget. Nih, tuh, badan gue udah mau keropos banget sih. Badan kamu udah capek banget kan dari tadi kamu bilang. Ini kita kayak butuh pijit, enak banget nih. Tadi gue nyalain Apple Watch dari awal sampai akhir, kalian lihat sendiri. Dari bawah tuh garisnya sampai sekarang di situ. 8,46 miles. Atau sekitar 18.000 langkah hari ini. Mohon maaf guys, gue tadi pagi janji ke 110 Street. Tapi gak gue. Kayak itu bisa 2 jam lagi. Gue udah gak kuat banget. Ini suara gue udah beda banget nih. Udah sampai beli jaket, gue kedinginan. Badan udah keropos. Cuman at least kita nyampe Central Park, walaupun gak nyampe di atasnya, cuman kita nyampe paling ujung bawahnya. Dan itu udah ya mencakup lah satu Manhattan lah ya. Udah kasih lihat kalian banyak banget. Udah beda-beda banget, dari bawah sampai atas kan. Semoga kalian bisa lebih mengerti New York. Dari video ini bisa enjoy, bisa termotivasi kalau ada yang mau ke New York. Jalan-jalan harus banget kalian visit, experience sendiri. New York tuh bagus banget guys sebenarnya. A lot of things to do, to see. Semoga kalian yang nonton juga enjoy. I love you guys, semuanya sehat-sehat. Biar kita ketemu lagi di next video. I'll see you guys then. Peace out. Bye guys.